Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini Ustazah akan ajak kalian untuk melakukan kegiatan yang mudah, menyenangkan, asik, dan juga bermanfaat. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu tumbuhan. Nah, sebelumnya Ustazah ingin ajak kalian untuk berpikir sejenak ya. Makhluk hidup seperti kita manusia membutuhkan nutrisi untuk terus bertahan hidup. Nutrisi yang dimakan oleh manusia biasanya dihasilkan oleh hewan atau tumbuhan. Tumbuhan yang biasanya kita makan yaitu makanan pokok seperti beras, jagung, kentang, ubi, dan lain sebagainya. Ada juga yang berupa sayuran atau buah-buahan. Sekarang Ustazah mau tanya nih sama kalian. Kira-kira nasi, sayur, lauk yang sudah disajikan itu tiba-tiba ada di meja kita atau melalui proses yang panjang ya sebelum dimakan? Ternyata nasi yang kita makan sebelumnya melalui proses memasak dulu dari beras. Beras yang dijual itu sebelumnya ternyata merupakan biji-biji gabah yang sudah dibersihkan dan diolah. Nah, biji-biji gabah ternyata didapat dari tumbuhan padi loh, yang ditanam oleh petani yang waktunya berbulan-bulan. Jadi untuk mendapatkan makanan, misalnya nasi tadi, butuh proses panjang untuk mendapatkannya. Kita harus bersyukur kepada Allah yang memberikan rahmatnya berupa negeri Indonesia yang kaya akan bahan alam. Mungkin di luar negeri kita tidak bisa dengan mudah menanam padi atau menanam jagung dan juga lain sebagainya. Kita diberkahi oleh sinar matahari yang cukup, lalu air yang melimpah, tanah yang baik untuk bertanam. Tumbuhan membutuhkan beberapa syarat untuk bisa hidup ya. Yang pertama adalah cahaya matahari. Kenapa sih cahaya matahari dibutuhkan? Cahaya matahari dibutuhkan untuk melakukan proses fotosintesis, yaitu proses di mana tumbuhan itu memasak makanan sendiri untuk menghasilkan sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Yang kedua yang dibutuhkan adalah nutrisi. Nutrisi untuk tumbuhan adalah zat hara yang ada di media tanam. Yang ketiga adalah media tanam. Media tanam itu adalah tempat tumbuhan itu untuk tumbuh. Misalnya di tanah, atau menggunakan hidroponik, atau menggunakan alat tempat-tempat lain atau bahan-bahan lain seperti pecahan genteng, batu, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah air. Air sangat penting untuk tumbuhan. Jadi kalau tidak ada air, tumbuhan bisa kering atau mati. Dan kali ini Ustazah akan ajak kalian untuk menanam sayur-sayuran. Yuk simak gimana sih prosesnya. Sebelumnya yuk kita lihat apa aja sih isi paketnya. Yang pertama adalah media tanam. Selanjutnya di kresek berwarna biru, apa ya isinya? Yaitu polybag, lalu ada benih, dan juga EM4 sebagai pupuk cair. Kegiatan pertama, persiapan media tanam. Yang pertama, siapkan alas terlebih dahulu. Ambil polybag. Siapkan 2 polybag. Lalu beri label A untuk kangkung dan B untuk bayam. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu polybagnya, lalu lipat polybag hingga ke tengah
Nah, pelan-pelan seperti ini ya anak-anak, hingga membentuk seperti ada ruangan di dalamnya kayak gini. Lakukan hal tersebut kepada 2 polybagnya. Tara, sudah jadi. Selanjutnya, masukkan media tanam yang sudah siap pakai ke dalam masing-masing polybag. Media tanamnya kira-kira diisi sampai 3/4 bagian. Seperti ini. Selanjutnya, siram menggunakan air perlahan-lahan agar tanah menjadi basah dan lembab. Selanjutnya, menanam benih di media tanam. Yang pertama, siapkan benihnya terlebih dahulu. Khusus untuk kangkung, kalian juga perlu merendam kangkungnya dengan air bersih selama 3-5 jam sebelum ditanam. Selanjutnya, siapkan media tanamnya yang sudah disiram air tadi. Masukkan biji kangkung dan diberi jarak sekitar 1 hingga 2 cm, sehingga ketika tumbuh kangkung tidak terlalu rapat dan pertumbuhannya bisa optimal. Nah, jangan lupa bijinya agak ditekan masuk ke dalam agar nanti ketika tumbuh akarnya sudah masuk ke dalam tanah. Dalam satu polybag, biji yang bisa ditanam 20 hingga 30 butir untuk kangkung ini ya anak-anak. Setelah semua ditanam, simpan di tempat yang teduh selama 1 hari 1 malam hingga bijinya mulai pecah dan keluar akarnya. Biji kangkung yang sudah pecah terlihat seperti ini ya anak-anak. Nah, kelihatan ada akar yang keluar dari bijinya. Silahkan keesokan harinya boleh disiram ketika tanahnya sudah mulai kering. Jaga media tanamnya agar tetap lembab ya. Untuk biji bayam cukup kalian ambil sekitar 1 ujung sendok, lalu disebar-sebarkan merata ke seluruh bagian polybag. Tanahnya ditekan perlahan agar bijinya masuk ke dalam tanah. Jaga tanah agar tetap lembab dengan cara menyiram dengan perlahan ya. Letakkan juga di tempat yang teduh 1 hari 1 malam. Keesokan harinya letakkan tanaman tersebut ke tempat yang cukup dengan sinar matahari, tapi tidak langsung terkena guyuran ketika hujan ya. Ini merupakan contoh dari bayam yang sudah berkecambah. Yang ketiga, pembuatan pupuk cair. Pertama, kita siapkan alat dan bahan sebagai berikut. Air cucian beras didapatkan dari beras yang dicuci menggunakan air, lalu airnya dipisahkan dari berasnya. Yang kita butuhkan sekitar 500 ml atau 1 botol air mineral yang tanggung. Selanjutnya, larutkan gula pasir pada 3-4 sendok air bersih. Aduk hingga gula pasir terlarut sempurna. Setelah larut, siapkan botol berisi air cucian beras kira-kira 500 ml segini, lalu buka tutup botolnya, kemudian masukkan
larutan gula ke dalam botol berisi air cucian beras. Selanjutnya, siapkan EM4 atau pupuk cairnya. Lalu ambil sebanyak 1 sendok makan dan masukkan ke dalam botol berisi air cucian beras dan larutan gula tadi. Kemudian tutup botolnya dan campurkan dengan cara menggoyang-goyang botol agar semuanya terlarut sempurna. Letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Pupuk cair ini baru bisa digunakan setelah 1 minggu difermentasi atau didiamkan. Jangan lupa selalu cek dan buka tutup botolnya secara berkala. Terima kasih anak-anak. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa ajukan di akun psikologi kalian, lalu Ustadz-Ustazah akan menjawab. Selamat bertanam di rumah bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.